Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode pertama kali ini saya akan memberikan satu video mengenai mata kuliah statistika bisnis. Untuk pertemuan pertama ini, pokok bahasannya adalah mengenai pendahuluan apa perbedaan antara statistik dan statistika, kemudian perbedaan mengenai sampel dan populasi, macam-macam data, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi sampai dengan menggambar histogram. Baiklah, penasaran ya? Baik, kalau begitu langsung saja disimak videonya sampai selesai. Baiklah, langsung saja kita ke mata kuliah statistika bisnis ya. Statistika bisnis. Untuk pertemuan yang pertama masih pendahuluan. Nah, jadi kita akan berbicara nanti mengenai teorinya dulu ya. Apa perbedaan statistik dan statistika, apa perbedaan populasi dan sampel, macam-macam data dan seterusnya. Nah, terlebih dahulu kita berbicara bahwa statistika ini makin lama makin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban. Ilmu yang dulu dipopulerkan atau dikembangkan oleh Aristoteles ini merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan ya. Dan tentu saja dewasa ini ilmu statistika sangat banyak digunakan dalam berbagai macam bidang, terutama bidang-bidang yang berkaitan dengan data. Nah, kalau kita berbicara dengan data, nanti ada di slide berikutnya, nanti kita akan membahas lengkap mengenai data. Nah, kemudian berikutnya kita ke statistik dan statistika ya. Nah, ini perbedaan antara statistik dan statistika. Apa bedanya? Nah, yang pertama, kalau statistik ini adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, jadi kalau kalian menemukan sekumpulan data dalam bentuk angka-angka, nah ini bisa dikatakan sebagai statistik. Penerapannya banyak sekali, misalnya ketika kita melihat data baru-baru ini, perkembangan penambahan jumlah pasien COVID-19 misalnya untuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan lain sebagainya ya, dalam bentuk tabel. Nah, ini kita bisa sebut sebagai statistik. Atau misalnya ketika kita melihat data mengenai mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi kejuaraan-kejuaraan tertentu misalnya, atau ada lomba olimpiade, atau ada lomba-lomba yang berkaitan dengan mahasiswa yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, bisa kita katakan dengan statistik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap data yang disajikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram ya, nah ini bisa kita sebut sebagai statistik. Nah, sekarang bedanya dengan statistika apa ya? Kadang-kadang orang mengatakan statistika itu sama ya. Oke, baik, ini adalah pengertian mengenai statistika. Statistika ini lebih kepada satu disiplin ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data sampai kepada pengambilan keputusan. Jadi lebih kepada ilmu pengetahuan, atau seperti tadi di awal saya jelaskan, statistika ini adalah merupakan cabang dari matematika terapan. Jadi cabangnya atau ilmu pengetahuannya itu yang disebut sebagai statistika ya. Yang mempelajari apa? Yang mempelajari pertama metode pengumpulan datanya. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai pengumpulan data seperti apa ya. Nanti akan dijelaskan, misalnya mengenai interview atau wawancara, mengenai lain sebagainya nanti akan kita jelaskan. Kemudian penyajian datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram, dalam bentuk diagram lingkaran dan lain-lain. Kemudian analisis datanya bagaimana, interpretasi datanya bagaimana, sampai pengambilan keputusannya seperti apa ya. Nah, ini disajikan dalam ilmu statistika. Jadi jangan sampai keliru perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, kemudian di slide berikutnya berkaitan dengan
ilmu statistika yang mungkin kalian sangat familiar, yaitu mengenai sampel dan populasi. Ini sebagian besar orang sangat familiar ya dengan istilah tersebut ya. Tapi mungkin sebagian ada yang belum paham apa sih sebetulnya arti daripada populasi dan sampel itu sendiri gitu ya. Ini penting sekali terutama ketika misalnya kalian nanti dalam menyusun tugas akhir atau skripsi, pasti kalian akan dihadapkan dengan istilah-istilah tersebut seperti populasi dan sampel ya. Nah, maka dari itu harus betul-betul dipelajari kedua istilah tersebut. Yang pertama adalah populasi itu sendiri ya. Nah, populasi ini adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti. Misal kita mau ambil satu penelitian ya. Misalnya penelitian di satu sekolah misalnya, katakanlah ya. Kita mau meneliti misalnya metode pembelajaran yang siswa lakukan misalnya supaya hasil belajarnya maksimal. Nah, kalau kita misalnya kita hanya meneliti misalnya hanya di jurusan IPA misalnya ya, kalau misalnya ruang lingkupnya di SMA ya, kita mau mengambil IPA. Nah, kemudian seluruh siswa yang ada di SMA tersebut, baik jurusan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, nah ini disebut sebagai populasi. Karena populasi ini adalah keseluruhan objek yang kita teliti ya, itu disebut dengan populasi. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah misalnya kita mau meneliti mengenai kepuasan karyawan terhadap fasilitas kerja misalnya ya. Nah, semua karyawan yang ada di perusahaan tempat kita melakukan penelitian, nah ini disebut sebagai populasi. Nah, sementara sampel ini adalah bagian yang diambil dari populasi. Artinya hanya beberapa saja atau hanya sebagiannya saja. Ya, misalnya kalau kita kaitkan dengan penelitian di satu perusahaan terkait misalnya kepuasan tenaga kerja terhadap fasilitas kerja ya. Nah, misalnya dalam satu perusahaan ada 1000 karyawan, kita mau meneliti 50 karyawan. Nah, yang 50 karyawan ini disebut sebagai sampel. Sementara yang 1000 karyawannya kita sebut sebagai populasi. Bisa dipahami ya perbedaan kedua istilah tersebut. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan penelitian ya, ini juga sangat-sangat familiar istilah berikut, yaitu sensus dan sampling. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan keduanya adalah untuk sensus sendiri adalah penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi. Jadi misalnya kalau ada kalau dulu itu beberapa tahun yang lalu ada sensus penduduk misalnya yang berkaitan dengan KB atau keluarga berencana. Nah, yang dilakukan penelitian adalah semua keluarga ya se-Indonesia tanpa terkecuali. Nah, ini disebut sebagai sensus. Jadi yang dilakukan penelitian adalah keseluruhan anggota populasi. Nah, bedanya atau kebalikannya yaitu dengan sampling. Kalau sampling ini penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi. Jadi misalnya dari 1 juta populasi yang diteliti hanya 1000 atau 100-nya saja. Nah, itu disebut sebagai sampling ya. Misalnya kalau kaitannya dalam dunia kerja, misalnya di line production ya, kita mau melakukan sampling terhadap barang reject misalnya. Ya, kita mau melakukan sampling. Misal dalam 1 bulan ada 1.500 barang reject. Kita tidak perlu melakukan penelitian semuanya. Kita cukup melakukan penelitian misalnya dari 1.500 misalnya cukup 100 atau 200. Nah, 100 atau 200 itu disebut sebagai sampling. Ini kalau kita kaitkan dengan dunia industri ya, terutama di line production untuk mengetahui jumlah barang yang reject misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu mengenai teknik pemilihan sampel. Ada beberapa teknik pemilihan sampel. Yang pertama adalah sampel acak sederhana atau random. Yang kedua adalah sampel sistematik. Kemudian ada sampel kelompok atau cluster dan sampel stratifikasi. Nah, perbedaan dari keempatnya adalah yang pertama adalah sampel acak sederhana. Artinya adalah bahwa semua anggota itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Misalnya ada 1000 anggota yang akan kita lakukan penelitian. Dari 1000 itu misalnya kita akan lakukan penomoran dari 1 sampai 1000, kemudian kita acak, kemudian kita pilih. Itu yang disebut dengan sampel acak. Nah, kaitannya dalam dunia industri, misalnya kalau kita melakukan penelitian terhadap barang reject atau misalnya melakukan penelitian terhadap
barang yang bagus sekalipun dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan sampel. Tujuannya tergantung daripada si peneliti ya. Misalnya kalau kita melakukan penelitian terhadap barang reject ya, nah berarti tujuannya mungkin ingin mengetahui berapa persen barang yang reject yang ada di line production selama satu periode tertentu misalnya. Pun demikian dengan penelitian terhadap barang yang bagus atau yang good quality misalnya ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, kemudian sampel stratifikasi ini adalah sampel penelitian yang dilakukan terhadap populasi yang sifatnya adalah heterogen. Misalnya adalah ketika kita melakukan penelitian terhadap lahan pertanian yang kita bagi-bagi menjadi beberapa ya, atau kita kelompokkan menjadi beberapa. Misalnya lahan pertanian dengan luas besar, kemudian dengan luas sedang, dan dengan luas yang kecil. Kemudian berikutnya adalah sampel sistematik ya. Ini adalah satu metode pemilihan sampel berdasarkan periode atau waktu atau pengujian produk yang dilakukan selama 15 menit sekali misalnya. Atau misalnya pemilihan sampel dari seluruh mahasiswa berkaitan dengan berat badan. Nah, kemudian yang dilakukan atau diuji adalah mahasiswa yang memiliki nomor induk yang diawali dengan atau diakhiri dengan angka 7 misalnya. Atau bisa juga dengan nomor induk kelipatan 7 misalnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah sampel kelompok atau cluster. Ini adalah teknik pemilihan sampel yang dilakukan terhadap sampel populasi atau sampel dengan kelompok-kelompok. Caranya adalah kelompok-kelompok tersebut kita pilih secara acak. Nah, nanti setelah kita pilih secara acak, satu kelompok yang terpilih kemudian kita pilih lagi secara acak anggotanya. Misalnya dalam memperkirakan pendapatan rumah tangga misalnya. Kita pilih misalnya dari sampel-sampel yang besar ya, dari beberapa RT, kita pilih misalnya secara acak satu RT. Nah, setelah kita peroleh satu RT tertentu ya, nah dari RT tertentu tersebut kita acak lagi misalnya satu kakak ya, satu kakak siapa nanti akan keluar, nah itu yang akan kita teliti atau yang akan kita lakukan penelitian seperti itu. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya, kita akan berbicara mengenai data. Data adalah sekumpulan fakta-fakta yang disajikan ke dalam bentuk angka yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian jenis-jenis data, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis data. Ada data kuantitatif yang pertama, kemudian yang kedua ada data kualitatif. Nah, ini juga penting kita pelajari ya, karena kedepannya ketika nanti kalian akan menyusun tugas akhir atau skripsi, kalian nanti bisa menentukan atau mengelompokkan mana yang termasuk data kualitatif, mana yang termasuk data kuantitatif. Yang pertama adalah untuk data kuantitatif itu sendiri kita bedakan lagi. Yang pertama ada data diskrit. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, kemudian turunannya adalah data diskrit. Data diskrit adalah data dalam bentuk hasil perhitungan. Contohnya adalah kalau kita kaitkan dengan masa pandemi saat ini, misalnya jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Tangerang misalnya, atau misalnya jumlah pasien yang sembuh seluruh Indonesia misalnya, dan lain sebagainya. Jadi data tersebut diambil dari proses perhitungan. Dan yang kedua yang termasuk ke dalam cakupan data kuantitatif adalah data kontinu ya. Kalau tadi data diskrit berdasarkan hasil perhitungan, kalau data kontinu ini berdasarkan hasil pengukuran. Misalnya ketika kita melakukan pengukuran terhadap tinggi badan. Nah, hasil pengukuran terhadap tinggi badan ini masuk ke dalam data kontinu. Misalnya ada yang tinggi badannya 170 cm, 175 cm, dan sebagainya. Atau contoh yang lain adalah hasil pengukuran terhadap tanaman misalnya ya, tumbuh kembang tanaman, atau misalnya terhadap berat badan dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam data kontinu. Kemudian contoh berikutnya adalah data mengenai luas lahan, kemudian mengenai tingkat bunga, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam data kontinu. Nah, sementara untuk data kualitatif, ini data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka, ya. Jadi berbanding terbalik dengan data kuantitatif yang memang betul-betul disajikan dalam bentuk angka, ya.
Nah, contohnya apa? Data kualitatif. Contohnya adalah data mengenai kepuasan kerja karyawan di satu perusahaan ya. Nah, misalnya ada beberapa karyawan yang puas terhadap kinerja perusahaan atau kinerja pimpinan, misalnya kita ambil contoh yang lebih spesifik seperti itu ya. Puas atau tidak puas, atau misalnya yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan di perusahaan jasa misalnya ya. Misalnya jasa di perusahaan telekomunikasi ya, bagi pengguna kartu prabayar maupun pasca bayar ya, misalnya dilakukan survei terhadap kepuasan. Nah, ini merupakan data kualitatif ya. Jadi hasil daripada survei yang dilakukan kepada pelanggan tersebut ini masuk ke dalam data kualitatif. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai metode pengumpulan data. Nah, ada beberapa metode untuk pengumpulan data ya. Yang pertama di sini bisa melalui kuesioner. Kuesioner ini adalah daftar pertanyaan. Jadi, misalnya buat kalian yang misalnya mau melakukan penelitian di suatu perusahaan, salah satu metode pengumpulan data yang bisa kalian lakukan yaitu dengan kuesioner. Jadi membuat daftar pertanyaan yang relevan terkait judul penelitian yang kalian mau ambil ya. Nah, kemudian kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut nanti dibagikan ke responden. Nah, dari responden tersebut nanti kalian bisa olah. Nah, ini yang dimaksud dengan kuesioner. Berikutnya adalah interview. Interview ini adalah tanya jawab ya. Jadi ini merupakan metode pengumpulan data yang langsung ke sumbernya atau ke respondennya ya, face to face. Jadi misalnya kita ingin melakukan penelitian terkait permasalahan mengenai misalnya kepuasan karyawan terhadap kinerja pimpinan perusahaan misalnya. Nah, berarti si peneliti harus melakukan salah satunya adalah interview atau tanya jawab terhadap beberapa responden yang berkaitan dengan tema tersebut. Misalnya yang diteliti di sini bagian produksi salah satunya ya. Diambil sampel misalnya 10 orang. Nah, berarti di sini si peneliti melakukan tanya jawab atau interview terhadap 10 orang tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kepuasan kinerja pimpinan terhadap karyawan. Nanti silahkan diatur pertanyaannya seperti apa, nanti langsung ditanyakan ke respondennya. Seperti itu ya untuk interview. Nah, kemudian berikutnya adalah observasi. Observasi ini adalah penelitian. Nah, lebih lanjut mengenai observasi bisa dilakukan di perusahaan atau di instansi-instansi yang lainnya. Nah, kalau untuk observasi ini bisa dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden, atau bisa juga dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis, kemudian dilakukan penelitian terhadap responden. Responden melakukan membuat jawaban dari apa yang sudah kita tulis tersebut ya, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi oleh responden terhadap si peneliti tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah alat komunikasi ya. Jadi alat komunikasi merupakan bagian dari metode pengumpulan data. Misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian terhadap beberapa responden yang misalnya jaraknya cukup jauh, kita bisa menggunakan alat-alat komunikasi, misalnya dengan telepon atau misalnya dengan telegram dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi adalah 4 metode pengumpulan data. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan berbicara mengenai penyajian data. Penyajian data yang akan kita bahas di sini adalah mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu. Misalnya panjang kelas, kemudian lebar kelas, kemudian rank-nya dan lain sebagainya ya. Nah, langsung aja di sini kita akan coba lakukan penyajian data baik melalui penyajian data kualitatif maupun penyajian data kuantitatif ya. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa data kualitatif ini adalah data yang tidak berkaitan dengan angka, sementara kalau data kuantitatif ini data yang berkaitan dengan angka ya. Contohnya tadi sudah kita jelaskan, mudah-mudahan paham ya. Nanti kita akan coba sajikan penyajian data kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini ada penyajian data dalam bentuk
kuantitatif ya. Misalnya ada data berat ikan yang diekspor dari Indonesia dari tahun 87 hingga tahun 92 ya. Ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini misalnya. Dari tahun 1987 berat kotornya 1100 kilogram misalnya kalau kita ambil atau kita umpamakan satuannya kilogram. Kemudian sampai dengan tahun 92 ya. Nah, oke. Kemudian dari data berat ikan yang diekspor dari Indonesia ini, nanti kita akan buat diagram batangnya ya. Nah, diagram batangnya adalah seperti ini. Mungkin ini sangat familiar ya. Ini yang disebut dengan diagram batang. Jadi, cara penggambarannya sangat mudah. Nah, jadi untuk diagram batang, contohnya seperti ini. Kalau kita ambil dari data sebelumnya. Nah, untuk data tahun dari tahun 87 sampai tahun 92 ada sejajar dengan sumbu X. Nah, sementara yang sejajar dengan sumbu Y yang vertikal ke atas ini adalah beratnya ya. Nah, beratnya dengan satuan kilogram misalnya. Nah, kalau kita lihat tadi di tahun 87 1100 kg ya, data ekspor ikannya 1100 kg. Nah, kita gambar 1100 kg untuk batang yang berwarna merah ini ada pada angka 1100. Demikian juga dengan tahun 88 ya. Tahun 88 misalnya ekspornya ada berapa kalau kita lihat di slide sebelumnya. Kalau tadi kita sudah menggambar mengenai diagram batang, sekarang kita akan coba gambar diagram garis. Sebetulnya hampir sama antara diagram batang dengan diagram garis ya. Sebetulnya hampir sama. Nah, ini diagram garis. Nah, jadi yang membedakan hanya kalau pada diagram garis itu yang diambil titik tengah daripada titik puncak batangnya ya. Nah, misalnya tadi tahun 87 itu kan jumlah ikan yang diekspor 1100 ya. Nah, kita ambil dari titik tengah 1100, titik puncaknya. Kita ambil titik, kemudian kita hubungkan masing-masing titik tersebut sampai dengan tahun 92 ya. Nah, ini adalah contoh diagram garis. Nah, berikutnya kita akan menghitung distribusi frekuensi ya. Kita akan membuat tabelnya, tetapi kita harus perlu memahami langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi. Apa saja langkah-langkahnya untuk menyusun distribusi frekuensi? Yang pertama adalah dengan menentukan range atau langkah ya. Range ini langkah atau jarak. Nah, untuk mencari range atau menghitung range diambil dari data tertinggi dikurangi data terendah. Misalnya kita mau mengambil range dari data hasil ujian mahasiswa di salah satu jurusan ya, di perguruan tinggi tertentu misalnya ya. Nah, misalnya nilai ujian tertingginya 90 dan nilai ujian terendahnya 30, maka range-nya adalah 90 dikurang 30, 60. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas, dan yang ketiga adalah menentukan lebar kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, bisa kita cari dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N ini adalah jumlah datanya ada berapa. Kalau misalnya diambil sampel 40 mahasiswa, berarti N-nya adalah 40. Kemudian yang ketiga menentukan lebar. Lebar kelas adalah hasil pembagian antara range dengan banyaknya kelas. Kemudian menentukan limit kelas. Kemudian berikutnya adalah kita akan menentukan limit kelas. Jadi limit kelas ini diperoleh dari batas kelas bawah. Kita kurangi masing-masing dengan 0,5. Nanti akan coba kita aplikasikan ya. Kita akan coba terapkan nanti dalam sebuah contoh soal. Berikutnya menentukan batas kelas ya. Kalau batas kelas ini diambil daripada lebar kelas ya. Misalnya kita ambil contoh lebar kelasnya 8 ya. Nah, lebar kelasnya 8 misalnya dari nilai ujian statistika. Nah, untuk kelas yang pertama misalnya dari nilai yang paling rendah 30 sampai misalnya 37 ya, lebar kelasnya 8. Kalau kita hitung jumlahnya ada 8, mulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ada 8 ya. Itu lebar kelas.
Batas kelasnya berarti batas kelas bawah 30, batas kelas atasnya 37. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Misalnya tadi batas bawah kelasnya 30 ditambah batas atasnya 37, kemudian dibagi 2. 30 tambah 37, 67 dibagi 2 berarti 33,5 ya. Ini untuk nilai tengah kelasnya. Dan yang terakhir adalah menentukan frekuensinya. Ini bisa dilihat di data awal, di pengumpulan data. Misalnya nilai ujian statistika mahasiswa antara 30 sampai 37 ada berapa orang. Nanti kita bisa lihat dan dituliskan frekuensi atau jumlahnya berapa. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil ujian mata kuliah statistika bisnis untuk 60 mahasiswa. Kita ambil contoh, di sini ada 60 mahasiswa dengan nilai, ada yang 23, 60, 79, dan seterusnya. Nah, dari data hasil ujian statistika bisnis untuk 60 mahasiswa ini, kita akan coba buat tabel distribusi frekuensinya. Tapi sebelumnya kita akan mencari rank, kemudian jumlah kelas dan panjang kelas terlebih dahulu. Berikut kita akan cari masing-masing dari rank, jumlah kelas dan panjang kelas di slide berikutnya. Nah, untuk rank bisa menggunakan rumus datum tertinggi dikurangi datum terendah. Artinya nilai ujian yang paling tinggi dengan nilai ujian yang paling rendah kita ambil selisihnya. Kalau kita lihat dari data sebelumnya bahwa nilai tertinggi ada 98 sementara nilai terendahnya yaitu 10. Sehingga selisihnya adalah 88 ya. Nah, kemudian setelah mencari rank atau langkah, berikutnya adalah kita akan mencari jumlah kelas ya. Nah, jumlah kelas dilambangkan dengan K, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah mahasiswanya ya. Nah, jumlah datanya tadi ada 60 mahasiswa, maka sama dengan kita tulis lagi 1 ditambah 3,3 dikali log 60. Log 60 berapa? Log 60 adalah sekitar 1,778. Kemudian dikalikan dengan 3,3 hasilnya sekitar 5,868. Kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 6,868 ya. Kita bulatkan menjadi 7. Dengan demikian jumlah kelasnya ada 7 kelas. Dan yang terakhir adalah kita mencari panjang kelas ya. Nah, untuk panjang kelas adalah pembagian antara rank dengan jumlah kelas. R dibagi K. 88 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 12,57, kita bulatkan menjadi 13. Dengan demikian, ranknya 88, kemudian jumlah kelasnya ada 7 kelas, dan panjang kelasnya ada 13. Langsung saja kita ke distribusi frekuensi, kita buat tabelnya yang terdiri dari beberapa kolom ya. Nah, kolom yang pertama di sini adalah batas kelas, kolom yang kedua limit kelas, kolom yang ketiga nilai tengah, dan kolom yang keempat adalah frekuensi atau jumlahnya. Nah, di sini untuk batas kelas itu sendiri, yang dimaksud dengan batas kelas, untuk batas yang pertama diambil dari batas bawahnya. Batas bawah diambil dari nilai ujian yang paling rendah. Kalau kita lihat di data sebelumnya, untuk nilai ujian statistika, yang paling rendah nilainya adalah 10, sehingga batas bawah kelas pertama kita tulis dengan 10. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lebar kelas atau panjang kelasnya ada 13. Berarti dari 10 kita lihat tidak langsung dijumlahkan dengan 13, tapi mulai dari 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, dari 10 sampai 22 merupakan batas kelas pertama. Artinya, dari 10 sampai 22 kalau kita urutkan itu ada 13 lebar kelasnya. Jadi yang dimaksud dengan lebar kelas sebanyak 13 itu bukan 10 ditambah 13, tetapi dari 10 sampai dengan angka berapa supaya menjadi 13 lebar kelasnya ya. Jadi dari 10 sampai 22. 10 disebut dengan batas kelas bawah kelas pertama, 22 disebut sebagai batas atas kelas pertama. Demikian juga dengan kelas kedua sampai kelas ketujuh. Kelas yang ketujuhnya ini adalah 88 sampai 100 ya. Nah, 88 disebut sebagai batas bawah kelas ketujuh, kemudian 100 disebut dengan batas atas kelas ketujuh ya. Nah, kemudian limit kelas itu diambil dari batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan batas atas kelas ditambah 0,5. Misalnya pada kelas yang pertama ya, batas kelas 10 sampai 22, maka untuk menentukan limit kelas, batas bawah kelas dikurangi 0,5.
batas bawahnya ya. Jadi 10 dikurangi 0,5, 9,5. Kemudian batas atas kelasnya 22 ditambah 0,5 menjadi 22,5. Begitu seterusnya sampai dengan kelas ke-7. Nah, kemudian untuk nilai tengah ini adalah batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2. Batas bawahnya 10, batas atasnya 22. Dibagi 2 hasilnya adalah 16 ya. Ini adalah nilai tengah untuk kelas pertama. Demikian juga untuk kelas kedua sampai kelas yang ke-7. Misalnya kelas yang ke-7 di sini kelas yang ke-7 88 sampai 100 ya. Nah, maka untuk mencari nilai tengahnya berarti 88 ditambah 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 94 untuk nilai tengah. Sementara untuk frekuensinya bisa dilihat di data sebelumnya, di slide sebelumnya, data 60 mahasiswa 60 hasil ujian statistik untuk 60 mahasiswa ya. Nah, bisa lihat di sana misalnya dari 10 sampai 22 ada berapa orang ya. Artinya yang dapat nilai 10 sampai 22 ada berapa orang. Kalau kita lihat ada 3 orang, maka frekuensinya 3. Demikian juga sampai dengan kelas yang ke-7 ya. Dari yang dapat nilai 88 sampai 100 itu jumlahnya ada berapa orang ya. Nah, di data sebelumnya jumlahnya ada 6 orang, maka di sini frekuensinya tulis dengan 6 ya. Nah, demikian untuk menentukan dan juga membuat tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Apabila ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan ya. Baik, untuk episode yang pertama, pertemuan yang pertama cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang kedua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi videonya mengenai statistika bisnis pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua dengan pembahasan lanjutan. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya untuk episode yang kedua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.